Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di puncak gunung tertinggi di Sekte Dao, sebuah alun-alun luas dipenuhi ribuan murid yang berdiri diam. Tatapan mereka tertuju ke tengah, dipenuhi rasa hormat sekaligus iri. Di sana, beberapa ratus murid berdiri rapi. Aura kekuatan Yuan dari tubuh mereka mengalir deras seperti gelombang, menyelimuti seluruh area. Mereka semua telah mencapai setidaknya tahap 6 Yuan Nirvana, para elit sejati dari 4 aula. Merekalah yang akan mewakili Sekte Dao dalam kompetisi sekte besar. Di barisan depan, berdiri beberapa sosok penting. Lin Dong berada di sana, dengan Jiang Hao, Pang Tong, dan murid inti lainnya di belakangnya. Banyak mata tertuju padanya, penuh kekaguman. Sejak kompetisi aula berakhir, nama Lin Dong telah mencapai puncak di Sekte Dao. Bukan hanya Desolate Hall, bahkan murid dari aula lain pun kini benar-benar menghormatinya. Lin Dong berdiri santai, matanya menyapu sekeliling, hingga akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan-Huan di kejauhan. Gadis itu membalas tatapannya dengan senyum cerah yang memikat, membuat banyak murid lain diam-diam iri. Namun sebelum Lin Dong sempat berkata apapun, beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di panggung depan. Sosok di depan mereka adalah Ying Xuanzi, pemimpin Sekte Dao, diikuti para kepala aula. Suasana langsung hening. Dengan tatapan dalam, Ying Xuanzi memandang para murid muda di hadapannya, lalu berbicara dengan suara tenang namun berat. Ia mengingatkan bahwa kompetisi sekte besar bukanlah ajang biasa. Itu adalah tempat penuh bahaya, di mana yang bisa diandalkan hanyalah rekan sendiri. Harapannya sederhana, jumlah yang berangkat, harus sama dengan yang kembali. Namun semua orang tahu, itu harapan yang sulit. Ia kemudian menunjuk Ying Xiao-Xiao sebagai pemimpin, dengan Lin Dong dan Wang Yan sebagai pendamping. Tanggung jawab besar langsung jatuh ke pundak mereka. Tak ada yang mundur. Semua murid berdiri dengan tekad membara. Melihat itu, Ying Xuanzi akhirnya mengangguk pelan dan memberi perintah berangkat. Qilei melangkah maju dan memberi isyarat. Dalam sekejap, ratusan murid melesat ke udara dalam formasi rapi. Mereka menangkupkan tangan ke arah pegunungan di sekitar. Suara dukungan dari ribuan murid lain menggema, memenuhi langit. Lin Dong menarik napas dalam. Darahnya ikut bergejolak melihat semangat itu. Tanpa ragu, mereka pun berangkat. Ratusan sosok melesat seperti badai, meninggalkan Sekte Dao menuju daerah iblis unik. Di belakang, Ying Xuanzi hanya bisa memandang mereka pergi, tangannya mengepal perlahan. Kenangan kekalahan sebelumnya masih membekas. Kali ini, akankah hasilnya berbeda? Di udara, rombongan Sekte Dao bergerak cepat. Lin Dong terbang di depan bersama murid Desolate Hall. Pang Tong di sampingnya menjelaskan bahwa kali ini ada sekitar 300 peserta dari Sekte Dao, semuanya elit pilihan. Namun gerbang Yuan mengirim lebih banyak, sekitar 500 orang. Perbedaan jumlah itu saja sudah menunjukkan jurang kekuatan. Mereka kini menuju kota iblis unik, tempat semua sekte besar akan berkumpul. Bukan hanya 8 sekte super, tapi juga banyak faksi kuat lain. Kompetisi ini benar-benar pertemuan para jenius terbaik di seluruh wilayah Suan Timur. Dan itu berarti satu hal, kekacauan. Lin Dong memahami itu dengan jelas. Daerah iblis unik sendiri sudah berbahaya, ditambah banyaknya ahli muda, situasinya pasti akan brutal. Namun pikirannya perlahan melayang ke satu sosok. Ling Qingzu. Bayangan wanita itu muncul kembali di benaknya. Dulu, saat di Gunung 100 Kekaisaran, ia bahkan harus menyembunyikan identitas karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Ia sudah cukup kuat untuk berdiri sejajar dengan para jenius terbaik. Bahkan menghadapi 3 raja kecil dari gerbang Yuan pun, ia tidak gentar. Lin Dong mengepalkan tinjunya perlahan, matanya menatap jauh ke depan. Sudah 5 tahun. Kali ini, ia tidak akan menghindar. Ia ingin berdiri di hadapannya, dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya benar-benar memperhatikan. Karena pertemuan berikutnya, bukan lagi antara yang lemah dan yang kuat. Melainkan antara para elit sejati. Wilayah iblis unik terletak di pusat wilayah Suan Timur. Tempat ini terkenal bukan hanya karena luasnya, tapi juga karena sejarahnya yang kelam. Dahulu, di era kuno, terjadi perang besar yang mengguncang dunia. Banyak ahli kuat gugur di sana, meninggalkan harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, semua itu tersembunyi di balik bahaya yang mematikan. Meski begitu, daya tarik harta karun tetap membuat banyak orang nekat datang. Di dunia ini, godaan kekuatan seringkali cukup untuk membuat seseorang melupakan nyawa mereka sendiri. Di luar wilayah itu, berdiri banyak kota. Yang terbesar di antaranya adalah kota iblis unik, sebuah tempat tanpa penguasa, penuh kekacauan, namun tetap berjalan dengan aturan tak tertulis. Siapapun yang ingin bertahan di sana, harus memahami aturan tersebut. Saat rombongan Sekte Dao memasuki wilayah iblis unik, pemandangan di langit langsung berubah. Banyak sosok beterbangan dari berbagai arah, semuanya menuju tujuan yang sama. Kompetisi sekte besar memang benar-benar menarik perhatian seluruh wilayah. Lin Dong menatap sekeliling dengan sedikit kagum. Ia pernah mengikuti Perang 100 Kekaisaran, tapi dibandingkan dengan ini, itu terasa jauh lebih kecil. Di sini, bahkan ahli 6 Yuan Nirvana hanya dianggap memenuhi syarat masuk. Pang Tong di sampingnya tersenyum dan memberitahu bahwa mereka hampir sampai di kota iblis unik. Lin Dong mengangguk, tapi matanya perlahan berubah serius. Tanah di bawah mereka kini berwarna hitam pekat. Semakin jauh dipandang, semakin gelap warnanya, seolah-olah dunia ini telah tercemar oleh sesuatu yang kelam. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Ia tahu, ini bukan tempat biasa. Kenangan tentang makhluk gelap dari zaman kuno yang pernah ia peroleh membuatnya semakin waspada. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di wilayah ini. Tak lama kemudian, sebuah kota raksasa muncul di hadapan mereka. Kota itu hitam legam, berdiri seperti naga kuno yang tertidur. Aura dingin dan kuno terpancar dari setiap sudutnya. Langit di sekitarnya dipenuhi manusia yang keluar masuk seperti kawanan belalang. Suara riuh menggema tanpa henti. Itulah kota iblis unik, kata Pang Tong. Kilei di depan langsung memberi peringatan agar semua berhati-hati. Tempat ini penuh orang berbahaya. Saat mereka mendekat, banyak tatapan tertuju pada rombongan Sekte Dao. Kehadiran mereka menarik perhatian. Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Beberapa orang mengenali mereka sebagai salah satu dari 8 sekte super. Namun, banyak juga yang membicarakan kekalahan Sekte Dao di masa lalu, terutama di tangan Gerbang Yuan. Nama 3 raja kecil dari Gerbang Yuan terus disebut-sebut, seolah mereka tak terkalahkan. Mendengar itu, wajah para murid Sekte Dao menjadi suram dan marah. Jiang Hao bahkan menggertakkan giginya, bersumpah akan membalas dendam di kompetisi kali ini. Lin Dong hanya tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Ia tahu, jika mereka bertemu Gerbang Yuan di wilayah ini, tidak akan ada kata damai. Namun, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan. Dari kejauhan, sekelompok besar orang lain mendekat. Mereka mengenakan jubah abu-abu, dengan aura dingin dan aneh yang menyelimuti tubuh mereka. Pang Tong langsung mengenali mereka, Sekte 1000 Boneka. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berwajah pucat dengan aura kuat. Dialah yang paling menonjol, Gui Li. Matanya dingin, dan kekuatannya jelas telah mencapai puncak 9 Yuan Nirvana. Bahkan, dikabarkan ia memiliki boneka jiwa kelas 9, membuatnya bisa bertarung seolah 2 lawan 1. Lin Dong memperhatikannya dengan serius. Tiba-tiba, Gui Li juga menoleh. Tatapan mereka bertemu, aura dingin dan gelap langsung menyapu ke arah Lin Dong. Namun ekspresi Lin Dong tetap tenang. Energi mentalnya bergerak, langsung menghancurkan dan melahap aura tersebut tanpa kesulitan. Gui Li sedikit terkejut. Ia menatap Lin Dong lebih lama, lalu tersenyum tipis. Menarik, ternyata Sekte Dao punya orang seperti ini juga. Setelah itu, ia menarik pandangannya dan pergi bersama kelompoknya menuju kota. Kilei juga segera memimpin rombongan masuk ke dalam kota. Di langit, para penonton melihat 2 sekte besar itu tiba. Mata mereka dipenuhi antusiasme. Semua orang tahu, kompetisi terbesar di wilayah Suan Timur akan segera dimulai. Dan kali ini, pasti akan jauh lebih kacau dari sebelumnya. Di bawah pimpinan Kilei dan para kepala aula lainnya, rombongan Sekte Dao berhenti di sisi barat kota iblis unik. Setelah memberi peringatan agar berhati-hati, para murid pun dibebaskan untuk beraktivitas sendiri. Meskipun jumlah mereka besar, tempat ini sangat kacau dan dipenuhi berbagai jenis orang. Bahkan sekte super pun tidak selalu ditakuti di sini. Setelah perjalanan beberapa hari, Lin Dong awalnya ingin berlatih diam-diam. Namun, Ying Huan-Huan datang mencarinya dan terus membujuk hingga akhirnya ia terpaksa ikut.
Saat hendak pergi, mereka bertemu Ying Xiaoxiao dan Wang Yan, yang kemudian ikut bergabung. Ying Xiaoxiao mengusulkan untuk pergi ke distrik pencarian harta karun. Tempat itu terkenal karena banyak pemburu menemukan barang dari wilayah iblis unik, termasuk artefak kuno. Kadang, orang yang jeli bisa menemukan harta berharga di antara barang-barang tak dikenal. Mereka pun menuju ke sana. Distrik itu sangat ramai. Suara penjual bersahutan, menawarkan berbagai barang, mulai dari teknik bela diri hingga pil obat. Namun, kebanyakan hanya omong besar. Banyak barang yang disebut langka ternyata biasa saja. Ying Huan tampak paling menikmati suasana. Ia bergerak lincah ke sana-sini seperti kupu-kupu, sementara Lindong dan yang lain mengikuti dari belakang. Semakin ke dalam, kualitas barang meningkat. Bahkan Lindong mulai tertarik karena beberapa aura dari benda-benda di sana memang tidak biasa. Wang Yan tiba-tiba menyadari bahwa banyak murid sekte lain juga berada di sana. Mereka adalah peserta kompetisi sekte besar. Saat mereka berjalan, terdengar keributan di depan. Ketika mendekat, mereka melihat Ying Huan sedang berdebat dengan 3 pemuda. Mereka memegang jepit rambut giok yang memancarkan aura kuat, jelas sebuah harta jiwa berkualitas. Ternyata, Ying Huan sudah sepakat membeli barang itu, tapi ketiga orang itu merebutnya. Lindong langsung mengenali lencana di dada mereka. Murid gerbang Yuan, ekspresi Wang Yan langsung menjadi gelap. Pemimpin kelompok itu adalah Jiang Tao, salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Ia tidak takut meski melihat Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Wang Yan berkata dingin, kembalikan barang itu dan pergi. Jiang Tao tertawa mengejek. Ia menolak dan malah memanggil bala bantuan dengan sinyal. Ying Huan yang marah juga mengirim sinyal sekte Dao. Dalam waktu singkat, murid dari kedua sekte berkumpul. Lebih dari 100 orang berdiri saling berhadapan. Suasana langsung tegang. Kerumunan di sekitar mulai menjauh, memberi ruang. Jelas, konflik besar akan terjadi bahkan sebelum kompetisi dimulai. Saat situasi memanas, tiba-tiba, sosok bercahaya petir turun dari langit dengan aura mengerikan. Tawa kerasnya menggema di seluruh area. Wang Yan, pecundang sepertimu masih berani bersikap arogan. Ekspresi Wang Yan berubah sangat dingin. Niat membunuh muncul dari matanya. Dengan suara berat, ia menyebut nama itu. Raja Guntur Kecil, Lei Qian.